Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempunyai sebuah kasus, yaitu penjualan mobil cash dan kredit pada dealer automobil. Nah, di sini saya sudah punya keterangan. Yang pertama, jika merek mobilnya bernilai 1, maka dia Avanza, bernilai 2, maka dia Xenia, dan 3 EPV. Nah, untuk rumusnya itu sudah ada di sebelahnya, saya bikinkan. Nah, langsung saja kita selesaikan. Untuk menentukan merek mobil, sama dengan if. Nah, ini maksudnya sama dengan if ini jika pada kolom C baris ke-8, nah itu dia kolom C8. Di pada kolom C baris ke-8 sama dengan nilainya 1. Nah, maka merek mobilnya Avanza. Jika pada kolom C8 lagi, sama dengan 2, maka dia Xenia. Dan selain dari itu EPV. Nah, jika if-nya ada 2, berarti tutup kurungan juga ada 2. Dan jika kita okekan ada kesalahan seperti ini, nah berarti itu letak kesalahan itu biasanya ada di blok yang berwarna hitam. Nah, oke. Nah, blok yang berwarna hitam. Nah, di sini kesalahannya itu koma itu kita ganti menjadi titik koma. Sebenarnya ini tergantung dari bahasa yang digunakan komputer masing-masing. Nah, kalau settingan pada komputer itu bahasa Inggris, biasanya menggunakan koma saja, berarti benar penulisan coding yang ada di rumus saya. Dan jika menggunakan bahasa Indonesia, nah ini seperti yang kita contohkan, koma kita ganti dengan titik koma. Dan kutip 1 kita ganti dengan kutip 2. Nah, ini seperti keterangan di bawah coding tadi gitu. Oke, nah ini kalau ada tanda plus kita tarik saja ke bawah, berarti semua permasalahan mengenai merek mobil sudah selesai. Nah, selanjutnya kita untuk menentukan harga jual. Nah, di sini kita copy saja rumus yang ada di sebelahnya. Oke. Nah, rumusnya sama seperti yang tadi. Jika pada kolom C8 nilainya 1, maka harga mobilnya 120 juta. Dan jika C8 nilainya 2, maka harga mobilnya 90 juta. Dan selain dari itu harga mobilnya 150 juta. Oke, terjadi kesalahan seperti tadi lagi. Jadi kesalahan itu terletak di bagian yang kena blok berwarna hitam. Nah, sama seperti tadi, kesalahannya itu adalah koma diganti dengan titik koma. Nah, itu tergantung dari bahasa komputer masing-masing. Nah, ini tinggal kita tarik saja ke bawah. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari diskon. Nah, di sini jika pada kolom F8
pembeliannya secara cash, maka dia dapat potongan 10%. Dan selain dari itu dia tidak mendapatkan potongan atau 0. Nah, rumusnya udah ada seperti di sini. Oke. Kita tinggal coba terapkan. Oke, terjadi kesalahan seperti tadi lagi, berarti yang kena blok warna hitam berarti kesalahannya ada di dalam sana. Oke, kita ganti lagi koma dengan titik koma. Berarti yang kredit tidak dapat persenan, yang cash dapat potongan 10%. Nah, 10% dikali dengan E8. E8 itu adalah harga jual dari mobil. Oke, selanjutnya kita menentukan bonus. Nah, di sini pada rumus yang saya tulis, sini if C25. Nah, ini bagi yang tidak mengikuti video tutorial ini, C25 itu adalah posisi yang salah. Harusnya C25 kita ganti dengan D8. Nah, ini fungsinya sama dengan menentukan merek mobil dan harga jual. Cuma di sini untuk menentukan bonus. Nah, jika pada kolom D8 mereknya adalah Avanza, maka dia dapat CD. Kemudian jika pada kolom C8 Xenia dia dapat radio. Kemudian yang terakhir dapat AC. Nah, di sini pada rumus yang saya tuliskan di sini adalah C25. C25 itu posisinya yaitu di bagian keterangan, tidak ada. Jadi bagi yang tidak mengikuti akan terkendala di bagian sana. Oke, C25 saya ganti dengan D8 karena posisi C baris ke-25 itu ada di kolom keterangan. Oke. Jika pada kolom D8 mereknya Avanza, maka dia dapat CD. Dan jika pada kolom D8 mereknya Xenia, maka dia dapat radio tape. Selain dari itu, dia dapat AC. Oke, kita enter saja. Oke, jadi hasilnya seperti yang terlihat di layar. Kemudian untuk jumlah bayar yaitu E8 dikurang dengan G8, berarti harga jual dikurang dengan diskon. Nah, kemudian untuk subtotal. Nah, subtotal kita gunakan sum jumlahkan semua dari kolom I8 sampai dengan kolom I14. Nah, kita tinggal blok saja, berarti I8 sampai dengan I14. Oke, hasilnya seperti itu. Dan untuk pajak 2,5%
dikali dengan I15. I15 yaitu subtotal. Oke, dan untuk total penjualan yaitu ini salah, bukan rumusnya Everett, tapi I5 dikurang dengan I16. Berarti subtotal dikurang dengan pajak. Oke. Kemudian untuk rata-rata baru kita gunakan average I8 sampai dengan I14. Berarti rata-ratakan semua antara kolom I8 sampai dengan I14. Kemudian untuk total pendapatan. Nah, total pendapatan untuk mobil Avanza. Nah, jadi rumusnya di sini adalah sum if. Jumlahkan jika. Nah, di sini jumlahkan jika pada kolom D8 sampai dengan D14. D17 ini adalah merek mobilnya, yaitu Avanza. Nah, jadi maka yang ditotalkan adalah kolom I8 sampai dengan I14. Nah, jadi maksudnya gini, jumlahkan jika pada kolom D8 sampai dengan D14 yaitu mobil Avanza, D17 adalah mobil Avanza. Nah, maka semua yang ada pada I8 sampai dengan I14 yang mobilnya atau yang namanya Avanza, maka dia dijumlahkan. Berarti di sini kira-kira ada Avanza sebanyak 3 buah. Nah, kita lihat 12 12 18, berarti hasilnya di sini 348. Oke, untuk Xenia juga seperti itu. Jumlahkan jika pada kolom D8 sampai dengan D14 mobilnya adalah Xenia atau D18. Oke, sum if pada kolom D8 sampai dengan D14. Oke, titik koma Xenia yaitu D18 titik koma, maka hitung totalnya di antara I8 sampai dengan I14. Begitu juga untuk mencari yang EPV. Sum if, jumlahkan jika, buka kurung,
pada kolom D8 sampai dengan D14. Nah, ini kita tinggal blok saja. Oke, titik koma. APV D19. Blok semuanya dari I8 sampai dengan I14. Berarti totalnya untuk pendapatan Avanza yaitu 348. Kemudian Xenia 180 dan EPV 270. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.